Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardh wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaykum hafazah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Sadaqallahul azim. Sampai ayat 61 surat Al-An'am. Alhamdulillah. Kita tahsin dulu makhrajul huruf dan tajwidnya. Wa'in pakai ain dan nun ketemu dal adalah huruf ikhfa, jadi disamakan. Wa'in harusnya wa'in tapi ada dal, jadi nun sama dal ya, disatuin. Wa'in, jadi pengucapan huruf ikhfa itu tidak sama. Wa'in sama tapi gimana depannya? Wa'indahu punya damat sirah matobi pakai F itunya huruf fa-nya
Mafatihul pakai H kecil. Mafatihul, lamnya bersukun adalah lam qamariyah, pembacanya satu. Al-ghaib, huruf lin pakai i bukan pakai e, seperti kita berdoa dulu tadi. Allahumma hdina biman hadait, pakai i bukan pakai e ya. Terkadang kita sudah dengar pakai e aja ini, pakai i kalau ada yang bersukun. Al-ghaib pakai gha, jadi gha-nya di al-ghaib la ya'lamuha, la-nya adalah matobi ya, nah pakai ain, jangan sama dengan hamzah dan atau dibalik-balikan. Jadi ada huruf hamzah, ada huruf ain. Kalau ain di la ya, nah, tapi kalau alif hamzah la ya, nah, pakai ain, pakai hamzah. Tapi ini pakai ain. La ya'lamuha, harusnya matobi karena depannya ada alif dipanjangkan jadi 4 harakat, jadi majais pun pas. La ya'lamuha illa matobi illa wa ya'lamu ma atabi fil barri wal bahr. Nah, kalau di akhir hurufnya ada sukun dan depannya ada huruf lagi, dibaca, jangan nanti baca. Jadi disukunkan wal bahr, ya bagian rohnya dibaca. Seperti kalau dalam baca Al-Quran seperti baca idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kalau gitu salah, haknya nggak kebaca, harus kebaca. Makanya wal fath gitu ya. Jadi haknya harus dibaca. Kalau haknya tidak dibaca dalam huruf tadi, maknanya berubah. Wal fath. Nah, sekarang di sini wal bahr, nah, pakai roh jadi dibaca, bukan wal bahr, nah, rohnya dibaca. Wama matobi tasqutu, pakai qaf dan ta, beda ya, bukan pakai kaf, bukan pakai ta, tapi qaf tu. Ya wama tasqutu min, nun mati kita mau adalah idgham man min waqatin. Nah, sekarang rumah tain, patah tain, kasroh tain. Nah, di kasroh tain ketemu alif itu adalah izhar. Jadi dijelaskan min waraqatin. Nah, kalau di itu jelas, tapi hurufnya sekali, jangan ditahan. Jangan waraqatin illa. Nah, itu ada 2 harakat, tidak boleh. Ya, harus 1 harakat dalam mengucapkan huruf izhar. Jadi jelas roqatin min waraqatin illa. Nah, ilanya ada huruf tasjid, harus dibaca, jangan dibaca. Seperti dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ada ya. Nah, dalam kita baca Al-Fatihah bukan alif nun ya. Nah, kalau alif nun ya itu iya di sini ininya beda. Ya, beda huruf tasjid dan alif nun ya, kan ada alif nun ya. Itu juga sama bacaannya, tapi didengungkan untuk iya ke sini. Banyak orang baca Al-Fatihahnya didengungkan, iya salah. Padahal tasjid itu mah biasa saja iya gitu, bukan ke sini, bukan didengungkan.
Terlanjutkan illa nah pakai ain, illa ya'lamuha. Nah sekarang hurufnya huruf besar, bukan huruf H kecil, H besar. Dan jangan dibalik-balik, huruf besar dibaca huruf H kecil, huruf besar dibaca huruf kecil, jangan. Wa ma hab, nah sekarang pakai H kecil. Wala habbatin, Fatihah tain, doma tain, kasroh tain, nun mati ketemu huruf fa disebut dengan ikhfa, disamarkan sampai ketemu ikhfanya. Wala habbatin, fa. Wala habbatin fi, pakai F, B-nya adalah maktobi bil-ya. Fi zulu, pakai zo sekarang, bukan pakai jim, bukan pakai zai, pakai zo. Fi zulumatil ardi, sekarang pakai zon nih ardinya, bukan pakai dal. Kalau pakai dal ardi biasa, tapi pakai dal ardi. في ظلمات الأرض ولا رط. Nah sekarang qalqalah sublo di qalqalah to-nya. Jadi huruf qalqalah itu harus dibilang rot. Nah itu bukan rot. Nah itu salah. Wala rotbiu. Nah sekarang kata lain, tempatan kasar lain ketemu wak lagi, itu mahal. Di sini Robi ro wala rotbiu, di sini dengung di hidung. Rotbiu wala yabisin. Nah sekarang ketemu alif lagi, ada izhar hal. Izhar ada berapa? Alif ha, ain ha, gin kho, itu izhar, jadi harus jelas bacanya, jangan didengungkan atau ditahan. Wala yabisin illa fi, atau lagi fi kitabim. Nah kata lain ketemu mim, itu mahal gunnah. Jadi mahal gunnah ada berapa? Ada 4, ya, mim, nun, waw, yamnu. Jadi ya, mim, nun, waw. Jadi kalau ketemu patah tain, dua tain, patah tain, nun mati ketemu ya, mim, nah sekarang ketemu mim, ya, mim, nun, waw, disebut dengan itu ma'al kitabim mubin. Hadirin disebut alhamdulillah. Ini salah satu bacaan supaya enak didengar dan sesuai dengan baca Rasul. Harus belajar makhrajul huruf dan tajwid. Kalau makhrajnya salah, maknanya juga salah nanti. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah tanggal 18 Januari atau 18 Rajab 1446 Hijriah. Pengajian kita hampir sekarang nanti bulan depan tanggal 4 Februari sudah 8 tahun. Alhamdulillah. Bapak-bapak masih ada, masih dipanjangkan usia dunianya, masih sehat. Alhamdulillah. Oleh itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan membaca Al-Quran ini adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kekuatan kita membaca Al-Quran ini supaya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hari ini akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah kita dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita bahwa sekarang ada menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan dan mutlak.
Dalam ayat 59 ini Allah memulai ayatnya, wa indah, dan di sisi Allah lah mafatihul semua kunci al-ghaib, yaitu yang ghaib. Jadi Allah ya yang punya kunci-kunci yang ghaib. La ya'lamuha, tidak ada seorang yang mengetahuinya tentang yang kegoiban itu, yang goib-goib, yang tidak terlihat oleh mata itu, illa huwa, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang goib? Yang goib itu adalah salah satunya hari kiamat, adanya surga dan neraka. Adanya hari ini bapak-bapak datang ke sini, juga datang ke sini, itu adalah salah satu iman kepada yang goib, yakin terhadap ada yang goib. Salah satu rukun iman yaitu iman kepada yang goib. Bapak-bapak, kalau diperlihatkan yang goib ganjarannya datang ke sini. Nih, kalau kita umumkan pada seluruh jamaah di daerah kita, siapa saja yang mengaji setelah subuh sampai dengan isyraq akan diberikan uang 10 juta. Pasti rame gak? Rame pasti ini mengaji, karena akan diberi 10 juta. Tapi karena tidak diketahui pahala ganjarannya itu, makanya pada malas. Nah, kita yang sudah hadir di sini, alhamdulillah, pada sesungguhnya kita ngaji sampai dengan waktu isyraq, masya Allah ganjarannya seperti kita berumroh, alhamdulillah. Jadi kalau itu adalah perkara yang goib, perkara yang tidak kelihatan oleh kita mata, maka oleh sebab itu tidak ada yang mengetahui semua yang goib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu, dan Allah juga maha mengetahui ma fil barri, apa-apa yang ada di daratan, wal bahri, dan juga yang ada di lautan. Allah mengetahui yang berjalan daratan dan ada yang juga di lautan. Tidak ada yang luput, semuanya kecuali dilihat terus sama Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di darat maupun yang ada di lautan. Kemudian Allah juga menjelaskan, wa ma tasqutu min warqatin, dan tidak ada daun satu ekor selembar daun saja yang jatuh dari pohonnya. Jatuh itu kemana jatuhnya, di mana jatuhnya, dan kapan jatuhnya, illa ya'lamu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Itu daun saja yang gugur, jatuh dari pohonnya, dari rantingnya, ya'lamu, Allah maha mengetahui itu saja. Boleh Allah lanjutkan, wala habbatin, dan tidak ada sebutir pun bijian fi zulumatil ardi, yang jatuh ke dalam kegelapan bumi. Jadi Allah juga mengetahui, maha mengetahui juga satu butir pun yang jatuh di dalam kegelapan bumi. Wala radabin, dan juga yang basah, wala yabisi, dan juga yang kering. Allah tahu semuanya, baik yang biji yang basah dan yang kering. Allah subhanahu wa ta'ala juga maha mengetahui. Illa fi kitabin mubin, semuanya sudah tercatat dalam kitab yang nyata, sudah dicatat subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat sudah turun ada biji yang jatuh, daun yang jatuh, sudah dicatat sebelum itu terjadi, namanya qada, sudah terjadi. Jadi baik jamnya, menitnya, detiknya sudah dicatat oleh Allah subhanahu sebelumnya. Demikian juga kita hari ini, kita ngaji sekarang ini, kita sholat subuh, kemudian kita sholat
maaf zikir, dan sekarang dilanjutkan dengan mengaji seperti ini, Allah juga sudah mencatat kita. Dan siapa yang datang hari ini juga dan menyaksikan hari ini juga, Allah sudah catat semuanya dalam Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang kita takdirnya sekarang sudah kita duduk dalam majlis ilmu ini adalah semuanya Allah yang mengetahui semuanya. Ini adalah pelajaran tauhid. Maka oleh sebab itu, kalau sudah Allah mengetahui semuanya, dimanapun berada, kapanpun berada, dalam keadaan kondisi apapun berada, Allah tahu kita. Oleh karena itu, karena Allah tahu kita, Allah mengetahui kita, Allah Maha melihat kita, maka dalam qaul kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat sama Allah. Kalau kita dilihat kapan saja, di mana saja, dan siapapun, maka mudah diingatlah. Qalbu kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, qalbu kita, Allah juga ingat sama kita. Alhamdulillah. Jadi kita selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan di ayat surat Al-An'am 60, wa huwa, dan dialah Allah alladzina yuwaffakum, yang menidurkan kalian semua bil-laili, di waktu malam hari. Jadi dialah yang menidurkan kita. Wa ya'lamu, dan Allah juga Maha mengetahui ma jarahtum bin nahar, apa-apa yang kalian kerjakan, kalian lakukan, kalian usahakan di waktu siang hari. Summa ba'ats, summa yab'atsukum fi, dan kamu bangunkan di siang hari itu untuk berusaha, untuk mencari nafkah. Tujuannya hanya untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Allah lah yang maha semuanya. Dan liyuqda ajal musamma, dan Allah sempurnakan ajal kalian, umur kalian sampai dengan waktu yang ditentukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullun nafsun za'iqatul maut, setiap yang berjiwa, setiap yang mempunyai kehidupan akan merasakan kematian. Maka Allah jelaskan, liyuqda ajalun musamma, Allah akan sempurnakan umur kalian. Tidak ada yang dijolimi, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat meninggal, pada saat dipanggil, itu sudah waktunya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil, bukannya tidak sayang pada kita, sayang pada kita. Bahwa dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah sayang kepada kita. Dan bagi yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga Allah sayang kepada kita dan menunggu Allah taubat kalian, istighfar kalian, minta mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan umur panjang sampai dengan waktunya nanti. Jadi semua sayang pada kita. Ada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mempunyai pada kita. Maka Allah jelaskan dalam ini, Allah sempurnakan ajal kalian. Ada yang meninggal pada saat mengaji begini, ada yang sedang sholat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ada yang sedang sujud dalam dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang sedang menyetir kendaraan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ada yang sedang minum, ada yang sedang makan, ada yang sedang sakit juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah disempurnakan usia kita sampai dengan waktu yang tentukan. Jadi pada saat nanti pada Allah Subhanahu wa taala meninggal, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang berada di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, summa ilaihi, dan kepada Allah lah semuanya, marji'akum, kalian kembali, kalian akan dikumpulkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa, kemudian setelah meninggal dunia,
dan wafat. Yunabi, kami berintahkan kepada kalian semua bima kuntum ta'malun, apa-apa yang telah kalian kerjakan selama hidup di bumi ini, selama hidup di muka bumi ini. Nah, kalau sebab itu, mumpung kita masih ada waktu, mumpung masih ada umur, mumpung masih diberi dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan nanti dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, akan diberitahukan amal kalian semua kepada kalian semua, tidak ada yang tercela, tidak ada yang dijolimi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa terus ingat sama Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah, jangan dilandasi dengan main-main ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut, kita khawatir pada saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, mana wae kamu dalam hidup di dunia ini, kamu main-main saja ibadah. Pada saat ibadah kamu salat ya memang salat, tapi qalbunya kemana-mana. Zakatnya juga, zakatnya takutnya mana kok zakatnya hanya sampai kepada fakir miskin, tapi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Umroh dan hajinya, kenapa kamu hanya ingin pergi ke Mekah dan Madinah, tapi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ingin ibadah kita, amaliyah kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata nanti akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amaliyah kita, tentang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Allah beri kabar gembira kepada kita, siapa saja yang beramal soleh dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah terangkan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum, beri kabar gembira kepada mereka yang beriman, yang semua dan beramal soleh dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, beriman itu tidak asal-asalan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kembali, kalau beriman selalu ingatlah sama hati, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan dilandasi main-main, dan janganlah kalau meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti yunabbiukum bima kuntum, kita akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal ibadah kita yang telah dilakukan oleh Allah kita sepanjang hidup di muka bumi. Di dalam surat Yasin kita selalu membaca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kapan tutup mulut kalian, wa tashhadu arjuluhum, maka bersaksilah tangan kalian, kaki kalian, bima kuntum, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi yang berbicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan mulut kita, tapi tangan kita akan berbicara, mata kita akan berbicara, hidung kita akan berbicara, telinga kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara, dan qalbu juga akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang telah dilakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau ingin ke sana, ingin ke hari kiamat nanti, Masya Allah, bapak-bapak dan semuanya, nanti kalau sudah kita kiamat, kemudian dibangunkannya yaum ba'ats, kita bangun satu persatu, dan yang dibangun pertama kali adalah kambing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para nabi, dan baru kita. Dan kita dibangunkan, setelah dibangunkan nanti digolongkan sesuai dengan amal ibadahnya. Kalau sekarang ini suka dengan orang-orang yang sedang mengaji, orang sedang berbaca Al-Quran,
maka nanti dikumpulkan juga nanti di akhirat dengan bersama orang-orang yang suka mengaji. Bagi orang-orang yang sudah sukanya sukanya di sini, gitu ya, suka belanja, nanti dikumpulkan sama orang yang suka belanja. Gimana amal ibadah? Nanti pada saat itulah diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Satu persatu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bapak-bapak dan saudara-saudara, hari ini adalah jumlah manusia yang ada di kolong langit ini, jumlahnya kira-kira ada 8 miliar. Bayangkan 8 miliar yang masih hidup di kolong langit ini. Kalau ditambah dengan yang sudah meninggal dunia dari Nabi Adam sejak sampai sekarang, yang kira-kira sama 8 miliar. Jadi nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 16 miliar orang, satu persatu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, matahari hanya sejengkal di atas kita. Ketika kita diminta pertanggungjawaban satu persatu, kita akan menunggu bertahun-tahun, ya Allah. Satu persatu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas kita ada matahari, coba kita bayangkan, masya Allah, betapa panasnya pada saat itu, betapa sedihnya pada saat itu kalau amal kita hanya sia-sia saja. Ada juga pada saat nanti di yaumil qiyamah nanti, karena panasnya matahari, ada keringatnya sampai dengan kakinya, ada yang keringat sampai lututnya, ada keringatnya sampai perutnya, dadanya, ada juga yang telap dengan keringatnya, terlap oleh keringatnya karena saking panasnya di akhirat nanti. Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak ada keringat. Pada saat itulah kita akan menunggu bertahun-tahun, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 61 Allah jelaskan, wa huwal qahiru, dialah Allah yang maha penguasa dan fawqa ibadi, di atas hamba-hamba tidak ada yang bisa sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilu alaikum, dan kami utus kepada kalian hafadzah, itu adalah penjaga. Penjaga itu pada maksudnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lupa di kiri kanan kita ada malaikat yang selalu mencatat satu persatu perbuatan kita, bukan lagi urusan jam, urusan menit, tapi setiap detak jantung kita akan dicatat oleh Raqib Atid. Apakah dia berbuat baik atau berbuat buruk, dicatat Allah SWT. Ada Allah wa yursilu alaikum hafadzah, Allah mengirimkan penjaga-penjaganya untuk mencatat seluruh amal ibadah kalian. Hatta idzaja, Allah jelaskan, lanjutkan, sampai idzaja datang pada saat datang pada kalian ahadakum, di antara kalian maut, yaitu maut, kematian, tawaffathu, dan kalian diwafatkan, rusulna, oleh utusan kami, yaitu para malaikat, utusan malaikat Israel, wahum la yufarriqun, dan mereka para malaikat tidak ada yang lalai melaksanakan tugasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi pada kita, semuanya dicatat, semuanya sampai waktu kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tadi alhamdulillah, kalau kita sudah beriman dan beramal soleh, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal soleh kita, kalau kita rata-rata umur kita nih di sekarang ini, katakan 50 tahun, amal soleh kita 50 tahun, umur kita 50 tahun. Kalau kita hidup terus, maksudnya melotot terus 50 tahun, nggak mungkin. Tapi pasti ada tidurnya. Kata salah satu
para ulama bahwa tidur kita diperkirakan setengah umur kita, 50 tahun kita usianya, setengahnya tidur. Jadi amal kita ada berapa? 25 tahun. 25 tahun lagi tidur. Nah, amal soleh kita hanya 25 tahun umur 50 tahun. Nah, yang amal soleh itu yang 20 tahun, ada pekerjaan yang jelek dan ada pekerjaan yang buruk. Makanya dibagi dua lagi. 12,5 tahun pekerjaannya jelek, 12 tahun kemudian setelah itu ada pekerjaan kita yang baik. Semuanya dicatat. Hanya 12,5 tahun umur kita yang dapat pekerjaan kita yang amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya 12,5 tahun, Pak. Umur kita 50 tahun itu. Ini sedikit amaliyah kita. Nah, 12,5 tahun itu juga dibagi lagi, mana yang ikhlas. 12,5 tahun itu dibagi lagi, kira-kira yang ikhlasnya setengahnya, Masya Allah. Jadi yang nyampainya hanya 6/4 tahun kita yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur 50 tahun hanya yang ikhlas kira-kira 6,5 tahun, ya Allah. Maka karena itu mumpung kita masih ada waktu, mudah-mudahan dari sekarang sampai kita nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti Allah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, semuanya amaliyah kita amaliyah yang ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nyampe sama Allah Subhanahu wa taala amaliyah yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Amal ibadahnya hanya saksinya bukan makhluk, tapi saksinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an hanya ingin bersaksi, tidak ingin terdengar oleh siapapun, tapi ingin dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita mulai kajian ini dimulai dengan niat ikhlas. Apa itu niat ikhlas? Ilahi, ya Allah, Anta maksudi, Engkau Allah yang ku maksud, waridhoka matlubi, keriduanmu yang kami cari, ya Allah. Hari ini kami mengaji tidak ingin apa-apa, tidak ingin lihat, tidak ingin dengar, tapi ingin meraih ridhomu, ya Allah. Kami ingin catat hari ini ada ingin mencari ridhomu, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi salah satunya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan ikhlas. Bagaimana ikhlas itu? Wah, Masya Allah, tantangan, hambatan, rintangan untuk mencapai ikhlas amat sangat banyak. Masya Allah. Salah satunya kita punya pengganggu setan dan hawa nafsu, supaya kita terus tidak mau kita berbuat baik, beramal soleh. Amal yang ikhlas itu ada pengganggunya, ya, Masya Allah. Pengganggunya setan dan hawa nafsu kita sendiri. Hari ini kita bisa duduk saja, alhamdulillahirobbilalamin. Kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat baca Al-Quran, dapat mengerti tentang maksud Al-Quran, dapat mengerti tentang baca Al-Quran. Itu adalah telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, dapat merintangi hambatan, rintangan yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik pada kita semua, supaya kita amal ibadah kita menjadi amal yang saleh, amal yang ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu saja Bapak-bapak dan saudara yang di mana saja berada dapat sampaikan pada kesempatan ini. Kita lanjutkan di Sabtu depan di ayat 6
surat Al-An'am ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita sampai dengan hari Sabtu depan untuk membaca surat Al-Quran ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan Al-Quran sampai dengan tamat. Ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu sudah belajar Al-Quran? Sudah ya Allah. Sudah sampai kapan? Sampai mana? Baru sampai surat Al-An'am ya Allah. Alhamdulillah, daripada tidak belajar, tidak mengerti maksudnya. Itu Masya Allah. Itu kalau ditanya sama Allah, daripada nanti aina tajhabun, mana wae kamu, mana saja kamu ketika masa di dunia malas-malas saja baca Al-Quran, pelajari Al-Quran tidak mau. Masya Allah, padahal ini perdomaan hidup kita di dunia ini supaya kita selamat di dunia dan sejahtera di akhirat. Wallahu alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup kaji kita doakan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita, yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain. Kita doakan dengan Fadillah Masjid Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan putra-putri dan seluruh keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang taat pada Allah dan Rasulnya dan berbakti pada orang tuanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang sedang menuntut ilmu di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah sukseskan segala cita-citanya. Yang masih dirundung masalah ekonomi, mudah-mudahan Allah beri kesabaran supaya kita anak-anak semuanya diberi kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dirundung sekarang oleh malapetaka, baik malapetaka dunia maupun akhirat, mudah-mudahan Allah beri kesabaran kepada semua. Dan bagi kita para putra-putri yang sedang mengandung, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama mengandungnya, dan pada saat persalinan Allah lancarkan persalinan dan Allah berikan putra-putri yang sehat-sehat, semuanya bayinya sehat dan ibunya sehat dengan karomah dan mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizat fadilah barakah Al-Fatihah, kita mudah-mudahan dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ikhlasan hanya ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan yang paripurna dengan dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia dan akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila maksud kita, tujuan kita, cita-cita yang belum tercapai, mudah-mudahan setelah pengajian ini Allah kabulkan seluruh cita-cita kita dan Allah hasilkan seluruh maksud kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah belajar mengaji Al-Quran, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah,
berkah juga rezekinya, berkah juga ya Allah keluarga kita, berkah keluarga kita, berkah juga tetangga kita, berkah kita juga. Mohon pada Allah masa kita ingin kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Kenapa tidak mengucap Al-Fatihah? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampunilah kami semua atas dosa kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Dan juga ampuni kepada kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, ampuni juga orang tua kami baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih sehat walafiat, karena mereka semua sudah mendidik kami, membimbing kami sehingga kami mengenal Engkau ya Allah. Wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al-ahya'i minhum wal amwat. Demikian juga ya Allah, ampuni juga orang yang mukmin laki-laki perempuan dan muhsinin wal muhsinat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami kesejahteraan, kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dan juga sejahtera di akhirat nanti, dan mudah-mudahan terhindar dari apinya. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup kaji kita dengan baca doa hadis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allah